Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa memegang teguh ajaran dan sunnahnya hingga akhir masa. Yang terhormat Ketua PDA Purworejo, Sekretaris PDA Purworejo, dan segenap pimpinan majelis dan lembaga PDA dan jamaah Aisyah yang saya hormati. Sore hari ini izinkan saya memaparkan terkait beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Setiap insan dari kita pasti mempunyai orang tua. Bahkan saat kita sudah setua ini pun, kita juga masih memiliki orang tua. Atau saat kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita tetap punya orang tua yang perlu dimuliakan. Bagaimana cara kita membahagiakannya walau bukan dengan harta? Kita perlu mengetahuinya. Nah, di antaranya adalah dengan berkomunikasi terhadap orang tua dengan baik, atau dapat dikatakan adab berkomunikasi dengan orang tua yang dapat menghantarkan kita kepada ridho ilahi Robbi. Jamaah Aisyah yang berbahagia, adab berkomunikasi kepada orang tua disebut juga sebagai konsep qaulan kariman. Sebagai salah satu ragam komunikasi verbal yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-baro ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wala tanhar huma wa kul lahuma qaulan kariman wafid lahuma janahadulli minar rahmati wa kul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghir. Di dalam ayat ini ditegaskan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang baik dengan perkataan yang mulia kepada orang tua, serta larangan untuk berkata buruk, bahkan sekadar mengucapkan kata saja tidak boleh. Jamaah Aisyah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berbuat baik kepada orang tua. Orang tua adalah faktor utama keberadaan kita, memiliki banyak kebaikan dan sangat dekat dengan kita. Ketika kita mulai menua, orang tua kondisinya pun semakin melemah, sehingga keadaannya menuntut kondisi yang lebih khusus. Mereka lebih butuh tindakan lembut yang baik dan lebih arif, karena mereka lebih sensitif. Dalam komunikasi tentunya, kita wajib menjaga hati, jangan sampai menyakiti orang tua kita. Nah, jamaah Aisyah yang kami hormati, ada 12 kewajiban anak kepada orang tua menurut Islam. Orang tua adalah pihak yang membesarkan dan mengasuh anak sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai menjadi orang sukses. Ayah ibu telah membesarkan seorang anak sampai dewasa dengan kasih sayang yang mereka curahkan kepada buah hatinya tersebut.
Semua adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi orang tua untuk anaknya. Tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban kepada anak, sebaliknya anak juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang tuanya yang telah membesarkannya tanpa pamrih dengan kasih sayang tersebut. Sudah sewajarnya apabila seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya untuk membalas segala kasih sayang yang dilimpahkan kepadanya. Nah, jemaah Aisyah yang berbahagia, kewajiban anak kepada orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taat kepada orang tua. Anak wajib menaati orang tua karena dalam hal orang tua yang hidup lebih lama telah memiliki lebih banyak pula pengalaman hidup yang memperkaya kearifan serta kebijakan mereka. Tentu saja anak wajib menaati orang tua dalam kebaikan dan bukan keburukan atau dalam perkara yang mendurhakai Allah. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada ketaatan dalam mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu ada hanya dalam melakukan kebaikan. Yang kedua adalah segera datang jika dipanggil. Panggilan orang tua harus dipenuhi oleh anak sesegera mungkin. Kesibukan sehari-hari terkadang membuat anak lupa untuk mengikuti perintah orang tuanya atau sekadar datang memenuhi panggilan orang tuanya. Jika orang tua sudah memanggil, tundalah dulu apa saja yang sedang kita kerjakan dan mulailah beranjak ke arah mereka dan tanyakan apa keperluannya. Memenuhi panggilan orang tua sesegera mungkin adalah cara menghormati orang tua dengan benar. Yang ketiga adalah menafkahi orang tua jika mampu. Jika ingin mencari cara membahagiakan orang tua, salah satunya adalah dengan menjalankan kewajiban menafkahi orang tua jika anak sudah mampu secara ekonomi. Salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya menafkahi orang tua yaitu kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Orang tua masih mampu secara ekonomi, namun itu tidak menjadi penghalang apabila anak ingin memberikan kebahagiaan atau sebagian dari penghasilan untuk orang tuanya sebagai kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam. Jemaah sekalian yang berbahagia, yang keempat adalah merawat orang tua. Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau menderita sakit adalah kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam yang harus dipenuhi. Ketika dewasa, orang tua akan beranjak tua dan mungkin tidak mampu lagi untuk merawat dirinya sendiri. Disinilah perlu anak untuk menjalankan tugasnya merawat orang tua agar tidak menjadi anak durhaka kepada orang tua. Seperti siapa ibu-ibu sekalian? Tentunya tahu ya cerita Malin Kundang. Nah, ada keutamaan merawat orang tua seperti disebut dalam hadis riwayat Muslim, yaitu sungguh merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta dan salah seorang dari keduanya namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Baik, yang kelima adalah berbicara dengan lemah lembut. Adab terhadap orang tua yang benar adalah berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Hal ini sudah menjadi kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam. Bahkan, ibu-ibu sekalian bisa sesekali menyelipkan kata mutiara untuk orang tua agar mereka senang dan merasa dihargai oleh ibu-ibu semua sebagai anak.
Selain itu, kebiasaan berbicara dengan lemah lembut akan menjadi cara menghargai orang lain dengan cara yang arif dan benar. Dan yang keenam, ibu-ibu, adalah menghormati orang tua. Kewajiban anak untuk menghormati orang tua juga harus dilakukan dengan benar. Misalnya tidak berkata buruk kepada orang tua, mempertimbangkan cara menjaga perasaan mereka seperti kita tahu cara menjaga perasaan orang lain. Dengan perbuatan yang baik dan tidak menyinggung orang tua tentunya. Hal ini termasuk ya, tidak mencela orang tua, tidak membiarkan orang lain mencela orang tuanya pula. Dan yang ketujuh adalah menjauhkan hal yang tidak disukai orang tua. Sebagai anak, tentu kita mengetahui hal apa saja yang disukai orang tua dan apa yang tidak disukai oleh mereka. Jika bisa, janganlah anak melakukan hal yang tidak disukai orang tua atau memperlihatkan hal yang tidak disukai orang tua tersebut. Cobalah cari cara menjaga kesehatan hati beliau agar selalu melakukan hal yang diridhoi oleh orang tua. Yang kedelapan adalah mendoakan orang tua. Sebagaimana orang tua selalu mendoakan anak-anaknya, maka anaknya pun wajib mendoakan orang tua setiap saat untuk kebaikan orang tuanya. Kewajiban mendoakan orang tuanya telah tercantum di dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, kasihanilah orang tua kami, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Kemudian yang kesembilan adalah memenuhi kebutuhan orang tua. Tidak hanya menafkahi orang tua jika mampu, anak juga berkewajiban memenuhi kewajiban orang tua. Hal ini juga merupakan salah satu kewajiban anak terhadap orang tua setelah menikah, terutama kewajiban anak laki-laki setelah menikah kepada orang tuanya. Ke-12 adalah meminta izin dan restu dari orang tua. Izin dari orang tua sangat penting bagi seorang anak, karena melalui izin yang diberikan itu, maka berarti orang tua juga memberikan ridho dan doanya kepada sang anak untuk melakukan hal tersebut. Pentingnya meminta izin kepada orang tua terlihat dari hadis yang menceritakan seorang laki-laki yang akan pergi berjihad dan bertanya kepada Rasulullah, apakah dia bisa ikut untuk berjihad? Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia masih memiliki orang tua? Dan ketika dijawab masih, maka Rasulullah menyuruhnya, berjihadlah kepada orang tuamu, itu lebih utama. Ibu-ibu jemaah Aisyah yang berbahagia dan yang saya hormati, yang ke-11 adalah menjaga nama baik. Cara anak untuk menjaga nama baik orang tua dapat diperoleh apabila seorang anak tahu cara menghindari perilaku tercela dan mengutamakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, serta bersikap sesuai dengan tujuan hidup dalam Islam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian, ibu-ibu Aisyah yang cantik jelita, insya Allah, 12 adalah menjaga amanah dari orang tua. Menjaga amanah orang tua juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang anak sebagai bagian dari kewajibannya kepada orang tua. Anak yang diberi amanah berarti sedang menjalankan kepercayaan dari orang tuanya dan harus mengusahakan untuk mengemban amanah tersebut dengan baik. Nah, kiranya itulah 12 kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam yang harus kita upayakan. Kita mulai dari sekarang, kita mulai dari hal yang kecil jika kita belum bisa memulai dari hal yang besar. Berbuat baik kepada orang tua semampu kita.
dan searif mungkin. Telah banyak kisah anak berbakti kepada orang tua yang akhirnya membuat kehidupan sang anak menjadi penuh berkah. Keutamaan berbakti kepada orang tua akan membuat kita sebagai anak dapat memasuki pintu surga jika dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Pemahaman bahwa anak memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya kepada orang tua niscaya akan menjadi cara membuat hati ikhlas dalam berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan pantun, bayi tidur di dalam kelambu, habis makan buah pepaya. Betapa hangat kasih sayang ibu, bagai cahaya sang surya. Terima kasih, saya Umi Faizah dari LBSO Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.